Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang akan memasuki usia akil balik. Karena memahami apa itu akil balik merupakan salah satu perkara penting. Seseorang dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang terkena kewajiban syariat jika memiliki dua syarat utama, yaitu akil dan balik. Apa itu akil? Akil artinya berakal. Maka orang gila itu tidak dinamakan akil karena tidak berakal. Sedangkan balik artinya sampai pada usia tertentu. Ya, anak kecil tidak dinamakan balik karena belum sampai pada usia yang sudah ditentukan. Ya. Dan ada beberapa tanda-tanda seseorang itu sudah akil balik. Ada 3 yang disebutkan ulama kita. Yang pertama yaitu ihtilam. Ihtilam artinya keluarnya mani baik karena mimpi maupun hal lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 59, Allah berfirman, dan apabila anak-anakmu telah sampai hulum ihtilam atau mimpi basah, maka hendaknya mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalam an thalath, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang. Siapa itu? Yaitu yang pertama, orang yang tidur hingga bangun. Ya, orang tidur tidak dikenakan kewajiban sampai dia bangun. Yang kedua, anak kecil hingga ihtilam, yaitu anak kecil tidak dikenakan kewajiban sampai dia ihtilam, yaitu mimpi basah, dia keluar mani, ya, ihtilam ketika dia bangun dari tidur. Dan yang ketiga adalah orang gila hingga berakal. Orang gila tidak dikenakan kewajiban sampai dia berakal. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ihtilam atau mimpi basah merupakan salah satu sebab dikenakan kewajiban syariat terhadap seseorang, dan akan mulai dihisap atau dihitung, dimintai pertanggungjawab seluruh amal perbuatan yang dilakukannya ketika sudah mencapai masa tersebut. Ketika seseorang ihtilam atau mimpi basah, maka dia berada dalam keadaan junub, dan seorang yang junub wajib baginya mandi, ya, karena seorang yang junub tidak boleh sholat sampai dia mandi, ya, dan untuk menghilangkan junub yaitu dengan mandi besar. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yaitu tumbuhnya rambut pada sekitar kemaluan. Ya, ini dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW pada hari Quraidah, yaitu ketika Bani Quraidah berkhianat dan mereka ditangkap oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, di situ Nabi SAW menghukum Bani Quraidah. Tapi Nabi menghukum orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya itu akan dibunuh, sedangkan orang yang belum tumbuh dibiarkan. Ya, kata sahabat Atiyah radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang belum tumbuh, maka aku dibiarkan. Ya, dibiarkan hidup. Hadis ini menunjukkan bahwa tumbuhnya bulu kemaluan merupakan tanda baliknya seseorang, yaitu telah dibebankan hukum syariat kepadanya, sehingga orang-orang dari Bani Quraidah yang telah tumbuh bulu kemaluannya berhak dibunuh karena mereka telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ciri yang atau tanda seorang akil balik yang ketiga yaitu mencapai usia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Dan tanda balik yang ketiganya adalah genap berusia 15 tahun. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu
dia pernah menawarkan dirinya untuk ikut perang dalam perang Uhud. Saat itu umur Ibnu Umar yaitu 14 tahun. Maka Nabi SAW tidak mengizinkannya. Kemudian Ibnu Umar menawarkan lagi pada perang Khandaq. Pada saat itu usia Ibnu Umar sudah 15 tahun dan Nabi SAW mengizinkannya. Ya, dan Nabi SAW mengizinkannya. Dan inilah batasan antara anak kecil dan orang dewasa atau sudah balik. Ya, sudah balik. Ketika sudah mencapai usia 15 tahun, maka itu sudah bisa dikatakan dia sudah balik. Ya, sudah balik. Ya. Kemudian ada tanda khusus bagi wanita, ya, tanda balik khusus bagi wanita yaitu mengalami haid. Mengalami haid. Haid merupakan tanda balik khusus bagi wanita, ya, tanda khusus bagi wanita. Dan tidak boleh bagi wanita untuk melaksanakan sholat dan puasa ketika sedang haid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasun, bukankah jika wanita sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Jika seorang wanita mendapatkan haid, maka ia harus meninggalkan sholat dan puasa. Kemudian setelah dia suci dari haidnya, maka ia harus mengganti atau mengqadha puasa yang pernah ditinggalkannya selama haid tersebut. Dan tidak perlu mengqadha atau mengganti sholatnya yang pernah dia tinggalkan. Yang diperintahkan hanya mengganti puasa yang ditinggalkan. Adapun sholat maka tidak perlu diganti. Nah, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu tanda-tanda akil balik. Setelah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi yang sudah akil balik. Ya, di antaranya adalah yang pertama yaitu ketika seseorang sudah akil balik, ya, hendaknya meminta izin ketika ingin masuk ke kamar orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah anak meminta izin sebelum masuk menemui orang tua mereka. Tadi kita bacakan surat Al-Maidah, surat An-Nur ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila anak-anakmu itu telah sampai hulum ihtilam, sudah mimpi basah, maka hendaknya mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Jadi Islam menetapkan kewajiban meminta izin kepada orang tua ketika hendak masuk ke kamar orang tua. Dan itu ada pada 3 waktu, yaitu sebelum fajar, sebelum sholat subuh, siang hari ketika waktu tidur siang, serta setelah sholat isya. Ketiga waktu tersebut merupakan waktu istirahat bagi orang tua. Kemudian yang kedua, ya, yang perlu dipahami bagi orang yang sudah akil balik, bahwa tempat tidurnya sudah harus terpisah dengan orang tua. Tempat tidur yang sudah balik itu sudah harus terpisah dengan orang tua. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak-anak mereka. Nabi SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat, meninggalkannya apabila mereka telah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi ya, anak-anak yang sudah balik itu tempat tidurnya dipisah dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, ya, hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang sudah balik yaitu, ya, semua amal perbuatannya akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Seorang yang sudah akil balik wajib baginya mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wajib baginya melaksanakan sholat, puasa, menutup aurat, menjaga pandangan, dan menjauhi larangan Allah. Tidak berdua-duaan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, dan seterusnya larangan-larangan Allah SWT. Maka semua amal yang kita kerjakan, baik itu yang wajib atau
yang larangan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sekira ini apa yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.